Oke, untuk video hari ini adalah video lanjutan dari selection area karena pada video selanjutnya kita sudah menggunakan selection area untuk memotong beberapa gambar seperti gambar yang tampil saat ini. Ini adalah video tambahan sedikit saja. Jadi untuk selection area sendiri tidak hanya untuk menduplikat gambar atau mengcrop gambar seperti yang tampil saat ini, dan juga bukan hanya untuk menghapus sesuai dengan bentuk dari selection areanya seperti ini. Itu tidak seperti itu ya. Oke, jadi salah satu kegunaan selection area yang lainnya adalah selection area juga bisa digunakan untuk membuat shape atau bentuk saja. Jadi bentuk yang kita warnai. Sebagai contoh, saya akan menghapus gambar-gambar yang ada di sini dulu. Oke, saya hapus, kita sisakan satu saja, dan juga kita invisible dulu. Kita visible and invisible. Dan juga kita gunakan shape yang pertama itu rectangular marquee tool. Nah, jadi di rectangular marquee tool ini kita juga bisa membuat selection area memiliki bentuknya sendiri. Tapi dengan kita harus membuat layer baru dulu. Layer barunya kita menggunakan new layer, kita klik, maka dia aktif layer yang baru. Buat selection areanya yang kita inginkan, misal besar seperti ini, lalu kita warnai. Untuk warnanya kita bisa menggunakan pen bucket tool. Misalnya kita gunakan warna yang agak sedikit terang, kita gunakan warna kuning, pastikan layernya aktif yang kita buat, lalu di selection areanya kita klik, maka dia memiliki sebuah warna. Lalu untuk menghilangkan selection areanya seperti yang kita tahu adalah Ctrl D. Oke, ini kita kecilkan. Nah, ini adalah kegunaan dari selection area. Dia juga bisa membuat layer sendiri dengan menghasilkan sebuah shape, atau shape-nya juga warnanya bisa kita buat seperti gradient. Contoh, kita menggunakan marquee tool yang lain yaitu elliptical. Jangan lupa setiap ingin membuatnya kita buat new layer, di layer baru. Warnanya untuk gradasi kita gunakan gradient tool. Kita ganti warnanya misalnya seperti ini. Lalu untuk mewarnai gradient tool tidak hanya satu kali klik tapi di drag. Klik satu sudut atas dan juga sudut bawah, setelah itu dia memiliki warna gradasi. Untuk menghilangkannya, selection area kita tekan Ctrl D. Oke, kita punya dua objek. Nah, jadi selection area bisa membuat shape seperti ini. Sama juga dengan lasso tool juga bisa gunakan new, lalu kita buat seperti ini misalnya. Lalu kita buat warna gradasi juga kita bisa ganti. Caranya seperti ini, klik saja, lalu misalnya kita buat warnanya hijau seperti ini, agak gelap. Lalu yang tengah kita kasih warna hijau yang terang. Oke, lalu ini kita kasih warna hijau juga yang sedikit gelap lagi. Oke, setelah itu oke, kita tarik seperti ini. Oke, kita punya warna seperti ini. Nah, ini adalah selection area, shape yang kita bentuk dari selection area. Nah, bisa kita gabung dengan ini, kita sudah potong seperti ini, terus kita buat selection area yang sudah diwarnai untuk kita jadikan sebagai bingkai. Oke, karena kita mau jadikan sebagai bingkai, maka shape yang selection area ini kita besarkan dulu, lalu jangan lupa enter. Setelah itu lihat di sini dia adanya di atas objek gambar rubah ini, maka kita pindahkan layernya. Lihat, layer yang ini adalah layer 7 di atas, sementara rubahnya ada di layer 5 di bagian bawah. Agar rubah ini bisa di atas, maka kita pindahkan saja layernya di bagian atas. Oke, maka dia sudah berada di atas seperti ini. Kita sesuaikan saja agar dia terlihat seperti bingkai. Oke, untuk meluruskan kedua objek ini, kita besarkan dulu keduanya. Kita seleksi dua-duanya, besarkan, enter. Oke, agar dia terlihat lurus,
maka kalian pilih keduanya dengan move tool, select area, lalu pilih yang bagian atas, align horizontal center and align vertical center, maka dia otomatis ada di tengah, dia bisa menjadi bingkai. Oke, seperti itu. Jadi mungkin video ini tidak terlalu panjang karena sebagai video tambahan. Perlu diketahui bahwa selection area akan sangat berguna untuk cropping, mendelete area yang tidak perlu, lalu membuat shape baru seperti yang kita praktikkan saat ini, sehingga teman-teman bisa untuk mengkreasikannya sesuai dengan kebutuhan dari desain yang ingin dibuat masing-masing. Oke, mungkin itu saja yang dapat tersampaikan. Selamat mencoba dan jangan lupa terus berkreasi dan tetap semangat.